pahammu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar itu, apa yang dikatakan oleh Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Mari, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes bahwa lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia lalu berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Dalam bacaan Injil di sini, seperti tadi dalam pengantar, paling tidak kita mengenal adanya 3 gelar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, yang keluar dari mulut Yohanes adalah anak domba Allah. Yang kedua, dari para murid Yohanes, yang pertama menyebut guru atau rabi, yang berikutnya adalah kata Mesias atau Kristus. Ada 3 gelar itu. Namun kita mencoba untuk melihat prosesnya. Prosesnya adalah yang pertama, Yohanes melihat bahwa ada tokoh yang lebih besar daripada dirinya. Biasanya kalau orang melihat ada tokoh lebih besar dari dirinya, orang itu akan minder. Namun Yohanes tidak. Dia justru mewartakan siapa orang itu. Bahkan kepada murid-muridnya. Dia tidak segan untuk mewartakan siapa yang lewat itu. Orang mungkin sudah tahu orang yang lewat itu namanya Yesus. Tetapi Yohanes secara khusus mengatakan anak domba Allah. Kata anak domba Allah ini mengingatkan kita akan domba yang harus dikorbankan dan dimakan sebelum orang-orang Israel itu akan keluar dari Mesir. Jadi sehari sebelum Paskah, orang-orang Israel di tanah Mesir itu mengorbankan domba itu untuk sebagai pembebasan, sebagai suatu ungkapan bahwa mereka siap untuk dibebaskan. Dan orang yang akhirnya menyembelih anak domba itu dan dimakan bersama-sama mengalami pembebasan. Jadi tidak hanya harapan, tetapi juga suatu perwujudan yang dilakukan. Nah, anak domba Allah juga demikian gelarnya. Kita, orang yang percaya kepadanya, akan dijanjikan untuk dibebaskan dari semua dosa. Akan dibebaskan dari kesengsaraan, yakni penguasaan setan di sini. Akan dibebaskan dari itu semua. Jadi ini adalah suatu ungkapan dari Yohanes kepada para murid. Walaupun para muridnya itu sudah mengalami pembaptisan dari Yohanes, yang artinya mereka sudah mendapatkan pengampunan dosa, pertobatan. Namun sebagai
istilahnya itu penyempurnaan dari itu semua ditunjuk adalah diri Tuhan Yesus. Maka gelar anak domba Allah itu tidak hanya sekedar anak domba Allah yang siap untuk dimatikan, tidak, namun aspek pembebasan mereka dari dosa. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, ini adalah kesaksian Yohanes kepada para muridnya. Dan para murid karena melihat bahwa ini adalah tokoh besar, maka mereka itu mengikuti Tuhan Yesus. Lalu pada saat mengikuti Tuhan Yesus, muncul gelar yang kedua. Pada waktu itu gelar yang kedua ini muncul, Rabi, di manakah engkau tinggal? Di situ kita bisa melihat kata Rabi, Rabai artinya guru, dan nanti dalam bahasa Arab diganti kata Robi, itu tapi diterjemahkan menjadi kata Tuhan, ya Robi gitu ya. Kalau saudara-saudara kita Islam kan ya Robi artinya Tuhan, tetapi bahasa aslinya adalah Rabai, guru. Di sana sebetulnya satu ungkapan bahwa dua murid ini sebetulnya masih meragukan siapa sebetulnya dia, Tuhan Yesus itu. Maka dia mencoba untuk ngetes dulu di mana dia tinggal, mau tahu dulu di mana sih tempat hidupnya. Namun Tuhan Yesus langsung mengundangnya, tidak mengatakan ikutlah aku, tidak. Lihatlah sendiri, datang dan rasakan. Jadi di situ kita bisa melihat kualitas guru di sana bukan karena kata-katanya saja, bukan karena pengajarannya, namun cara hidupnya. Maka Tuhan Yesus itu mengajak para murid itu untuk datang merasakan bagaimana cara hidup Tuhan Yesus, sekaligus pewartaannya, sekaligus apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Jadi para murid diajak untuk mengalami. Jadi kualitas guru itu lebih dari hidupnya yang dilihat. Gampang ngomong untuk bahasa-bahasa yang indah itu gampang. Tapi apakah betul dia guru? Belum tentu. Karena kualitas guru, Tuhan Yesus sebetulnya mau mengatakan kepada kita, dia sebagai guru kita. Kenapa? Karena dia tidak hanya kata-katanya yang indah, tidak hanya janji saja, tidak hanya harapan saja, namun seluruh kehidupannya memperlihatkan apa yang dia ajarkan. Maka kita bisa melihat kalau kita mengakui dia sebagai guru, guru kehidupan adalah guru yang mengajarkan kepada kita sesuatu yang indah dalam hidup. Gampang untuk ngomong yang baik, namun belum tentu mudah untuk melakukannya. Ibu bapak, saudara terkasih, namun kita bisa melihat orang-orang Kristiani zaman sekarang seringkali justru lebih percaya bukan omongan guru, namun omongan orang lain. Ambil contoh ya, beberapa waktu yang lalu kita bisa mengenal yang namanya Dan Brown. Dia penulis novel yang mengisahkan, walaupun itu kisah tentang sejarah, namun misalnya salah satu karyanya adalah Da Vinci Code, ya, kode dari Da Vinci. Jadi dia menuliskan bahwa Yesus itu punya perempuan yang nanti melahirkan anak Yesus. Orang percaya itu, padahal itu novel. Dikatakan memang dari judulnya sudah dikatakan Da Vinci Code sebuah novel. Kalau novel itu sebetulnya kan karangan. Tapi kenapa banyak iman orang Kristiani goncang? Karena apa? Karena mereka tidak mendasarkan iman akan Tuhan yang berasal dari guru yang bijaksana. Orang itu pasti, yang membaca Dan Brown itu, yang imannya goncang, pasti orang itu tidak membaca kitab suci. Kenapa? Karena lebih mudah percaya dengan dia. Kok bisa begitu? Begini saja. Misalnya, Anda percaya misalnya R.A. Kartini. R.A. Kartini misalnya diberitakan suka gudeg gitu. Suka gudeg. Tapi kalau yang ngomong itu Raden Mas Kartono, saya percaya bahwa dia memang suka gudeg. Tapi kalau itu hanya ditulis, sumbernya adalah buku sejarah terbitan Pedanka yang tidak tahu sumbernya dari mana,
saya nggak akan percaya. Lebih percaya yang mana? R.A. Kartono itu, maksudnya R.M. Kartono itu, Raden Mas Kartono itu adalah kakak kandung dari R.A. Kartini. Kalau dia memberikan kesaksian bahwa oh Kartini itu suka gudeg, kita akan percaya. Kenapa? Dia orang yang dekat. Namun kalau yang ngomong itu hanya sekedar penulis yang kebetulan ditulis dalam buku sejarah terbitan Pedanka, buku itu sekarang sudah tidak dipakai kan, karena sekarang tidak ada lagi departemen Pedanka. Ya. Siapa yang akan percaya? Berarti semakin mendekati sang sumber, semakin kita percaya. Nah, kenapa ada orang-orang Kristiani yang percaya dengan sebuah novel? Novel adalah kreasi pikiran orang. Dia memang menggunakan bahan dasar sejarah, namun sejarahnya itu diolah sedemikian rupa. Sejarah Mojopahit misalnya, kalau orang membaca Pararaton, pernah melihat buku Pararaton? Belum, karena tulisannya pakai bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno. Ya. Bukan Sanskrit lagi, tapi bahasa Palawa, bahasa Jawa kuno. Dan di situ kita bisa melihat ada sesuatu. Dia melukiskan gambaran mengenai Majapahit. Dibanding dengan hanya mungkin berdasarkan drama radio mungkin. Yang mengisahkan mengenai bagaimana situasi Mojopahit zaman itu. Mana yang Anda percaya? Drama radio itu atau buku Pararaton? Pararaton ditulis oleh penulis zaman itu. Mojopahit. Mana yang Anda percaya? Pararaton. Namun karena drama radio itu bisa menggerakkan emosi, orang lebih percaya pada drama itu. Demikian juga kadangkala orang Kristiani, dia tidak mencoba untuk belajar dari sang guru kata-kata dan mungkin kesaksian dari para murid yang bisa kita baca dari kitab suci. Karena tidak membaca itu, maka dia lebih percaya novel. Baik, ini sekedar istilahnya perbandingan saja. Lalu sekarang kita bisa melihat Andreas, salah satu dari dua murid yang mengikuti Tuhan itu, akhirnya bisa melihat kehidupan Tuhan Yesus walaupun cuma sehari. Dia merasa bahwa ini adalah guru yang bisa diandalkan. Dia tidak pelit. Dia tidak ingin memiliki dirinya sendiri atau sebagai milik dirinya sendiri, namun dia men-sharingkan kepada Simon, saudaranya, kakaknya. Dia men-sharingkan bahwa ada guru, bahkan dia menyebut dia adalah Mesias, Kristus. Mesias artinya yang diurapi. Dialah yang ditunggu-tunggu oleh jemaat Israel pada waktu itu, yang kehadirannya menandakan bahwa ini kalau Mesias datang, zaman akhir itu sudah datang. Gelar itu. Jadi kita bisa melihat kalau demikian, kalau tidak ikut dia, tidak akan ada lagi yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena ini adalah tanda zaman akhir yang bisa menyelamatkan. Andreas memberikan kesaksian kepada Simon. Akhirnya Simon tertarik itu dan ikut Andreas menghadap Yesus. Dan yang luar biasa, walaupun baru ketemu pertama kali dengan Petrus, Tuhan Yesus mengatakan, Simon, anak Yohanes. Dan akhirnya dia memanggil Simon dengan sebutan Petrus atau Kefas, yakni batu karang. Dia tahu mengenai nantinya Yesus ini mau jadi apa. Namun juga kita harus melihat adanya perubahan nama dari Simon menuju Petrus. Ibu bapak, saudara-saudara kasih, kalau kitab suci menyatakan ini Tuhan sendiri yang mengubah nama orang itu, berarti orang itu menjadi milik Tuhan. Misalnya Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Israel, dan nanti Simon anak Yohanes ini menjadi Petrus, menjadi milik. Nanti yang terakhir lagi Saulus menjadi Paulus. Perubahan nama itu memperlihatkan aspek pertobatan. Dan kita semua
yang namanya mungkin Paijo, Paidi, Paijem gitu ya, diberi nama baptis, santo, santa, beato, beata, untuk ada di depannya. Bukankah ini menandakan bahwa kita semua itu memperlihatkan pertobatan untuk hidup di depan Tuhan? Nah, ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau demikian kita bisa melihat peristiwa dari Yohanes memperkenalkan Yesus kepada para murid ini ternyata juga diteruskan sampai zaman kita ini. Dan kita sendiri juga pada waktu ketemu dengan Tuhan Yesus menyerahkan hidup kita, dan kita berrela untuk mau diubah namanya dan ditambahi namanya dengan nama baptis kita, menandakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Maka kalau demikian kita sudah hidup bersama dengan guru kita sudah hidup bersama dengan anak domba Allah, kita sudah hidup bersama dengan Sang Mesias. Apakah benar bahwa hidup kita ini bisa menyerupai hidup dari Tuhan Yesus itu? Maka kita bertanya dalam diri kita sendiri, sudahkah saya layak disebut sebagai anaknya? Apakah saya sudah layak disebut sebagai sahabatnya? Apakah saya ini sudah layak juga disebut sebagai anak-anak Allah dengan martabat dari baptisan yang sudah kita terima? Kita bisa bertanya-tanya dalam hidup kita. Kalau belum, maka saatnya kita mencoba untuk mengubah hidup. Kalau kita gagal, jangan takut. Petrus gagal juga. Akhirnya kan, namun dia bertobat. Tadinya dia menyangkal Tuhan juga, tapi dia mau bertobat. Kalau tidak mau bertobat, nasibnya ya jelas seperti Yudas Iskariot. Dia menjual Tuhan Yesus, namun tidak bertobat, maka nasibnya seperti Yudas Iskariot. Namun kalau kita melakukan kesalahan, dosa, namun ada pertobatan, kita bisa mencontoh yang disebut dengan Petrus, batu karang. Walaupun disebut dengan batu karang, batu yang keras, namun ternyata ada aspek lemahnya juga. Namun Tuhan tetap menerima Petrus itu. Nah, demikian juga dengan diri kita. Maka kalau pun kita misalnya mau mencontoh hidup Tuhan Yesus dan kita gagal, jangan takut. Tuhan tetap memberikan pintu pertobatan untuk kita. Tuhan menginginkan pertobatan kita ini adalah pertobatan yang penuh. Maka kalau kita masih diberi usia yang panjang, di sana mau diungkapkan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk menunjukkan pertobatan kita yang sejati di hadapan Tuhan. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua mampu untuk mewujudkannya. Amin. Maka marilah kita tegak berdiri.